Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hila Angela dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilakukan secara daring tentang materi kaidah pencecahan kelas 12 semester genap. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya gimana nih kabarnya sebelum kita mulai ya? Suara Ibu terdengar dengan jelas, anak-anak? Terdengar, Ibu, dengan jelas. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, gimana kabarnya anak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Kabarnya baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, di sini kita masih pagi nih, harusnya kita masih semangat ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu sambil anak-anak siapkan untuk on cam ya, Ibu cek daftar hadir terlebih dahulu ya. Mbak Chandra Hadir, Bu. Mas Iqbal Hadir, Bu. Mbak Trisna Hadir, Bu. Mbak Purota Hadir, Bu. Mbak Nur Hadir, Bu. ya. Mbak Zahra tidak hadir. Ada yang tahu tidak hadir kenapa Mbak Zahra? Izin, Bu. Izin ya, baik. Semoga nanti untuk pertemuan berikutnya kita bisa ke dalam keadaan lengkap ya semuanya. Nah, kemudian hari ini Ibu akan memberi materi sebagai berikut. Di sini Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di Zoom masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, lanjut ya. Nah, kita kan masih dalam masa pandemi nih. Jadi, anak-anak jangan lupa patuhi protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan ini yaitu 5M dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, setelah itu, hari ini kita mau belajar apa sih? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita mau belajar tentang kaidah pencecahan terkait aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ada yang tahu kaidah pencacahan itu apa di sini? Anak-anak, coba Mbak Chandra, kaidah pencacahan itu apa? Mbak Chandra tahu? Belum tahu, Bu. Ya, coba yang lain, ada yang tahu tidak kaidah pencacahan itu apa? Ya, Ibu jelaskan ya. Kaidah pencacahan itu merupakan suatu cara atau aturan yang digunakan untuk menghitung banyaknya hasil yang memungkinkan dari suatu percobaan. Nah, untuk lebih lanjutnya, coba anak-anak bisa perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Untuk gambar yang sebelah kiri itu gambar 1, sebelah kanan gambar 2. Coba buat Mbak Purota, untuk gambar 1 itu ada gambar apa aja? Ada berapa kendaraan? Ada 4 kendaraan, Bu. 4 kendaraan, ya. Coba menurut Mbak Trisna, itu ada berapa kendaraan? Ada 4, Bu. Ya, jadi betul ya, ada 4 kendaraan. 4 apa saja? Ada 3 sepeda dan 1 sepeda motor. Kemudian gambar 2, ada 3 baju dan 2 celana. Nah, di sini kita mempelajari kaidah pencacahan ini, manfaatnya ini dalam kehidupan sehari-hari pastinya ya, karena ini dalam gambar sudah menunjukkan bahwa sepeda ada dalam kehidupan sehari-hari. Baju, celana juga ada dalam kehidupan sehari. Nah, matematika ini juga tanpa sadar kalian itu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu? Nanti kita belajar selanjutnya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kita anak-anak nanti bisa mengidentifikasikan apa itu aturan penjumlahan, apa itu aturan perkalian. Kemudian anak-anak bisa membedakan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dan nanti anak-anak bisa menyelesaikan masalah atau soal permasalahan berikan dengan menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, Ibu beri bahan ajar, anak-anak bisa akses link yang Ibu tampilkan ini. Di dalam link ini ada PPT yang Ibu share, juga ada video. Nanti masih
perlu referensi lain, Ibu sudah berikan video. Ada juga buku ya. Silahkan anak-anak bisa akses link tersebut. Nah, setelah anak-anak bisa akses link tersebut, baca-baca, Ibu ingin bertanya dengan gambar yang tadi nih. Nah, misalkan Andi itu mempunyai 4 kendaraan, yaitu 3 sepeda dan 1 sepeda motor. Nah, Andi bisa berkendara ke sekolah itu nanti ada berapa cara? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba. Ada yang ingin menjawab? Nah, Ibu jelaskan saja langsung ya. Nah, kita melihat, coba. Ketika Mas Andi mau pergi ke sekolah, menggunakan sepeda yang berwarna kuning dan sepeda berwarna hijau, bisa tidak melakukan keduanya, mengendarai sepeda keduanya? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena sulit ya kalau misalkan mengendarai sulit tidak? Satu saja juga masih sulit ya kalau misalkan ada ramai kendaraan di jalan, apalagi mengendarai 2 sepeda gitu. Jadi Andi itu nanti bisa mengerjakan atau berkendara dengan bersepeda dengan sepeda warna kuning, warna hijau, warna biru, dan sepeda atau sepeda motor. Jadi ada berapa cara? Yang pertama dengan menggunakan sepeda warna kuning, kedua menggunakan sepeda warna apa? Hijau, Terus menggunakan sepeda warna biru, dan menggunakan sepeda motor. berarti ada 4 cara. Ya betul. Nah untuk yang kedua nih, nah Andi mau pergi lagi, tapi masih bingung mau pakai pakaian yang mana. Nah Andi punya baju berwarna hitam, merah, dan krem. Kemudian punya celana warna putih dan army. Nah masih bingung nih Andi mau pakai yang mana. Nah Andi mencoba-coba satu-satu. Nah setelah Andi coba itu ada berapa kali percobaan, jadi ada berapa cara yang bisa Andi pakai berpakaiannya. Nah yang pertama Andi bisa memakai baju warna hitam menggunakan celana putih atau menggunakan celana army, berarti udah 2 cara ya. Terus yang kedua Andi menggunakan baju warna merah dan menggunakan celana warna putih atau army, sudah 4 cara. Dan yang terakhir menggunakan baju warna krem dengan bercelana putih atau army, jadi ada berapa? 6 cara. Nah ini pembahasannya. Paham sampai sini? Atau bisa untuk yang gambar 2 baju itu dengan perkalian, atau 3 dikalikan dengan 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Belum ada, Bu. Paham semua ya? Berarti Paham. ya. Kemudian ini Ibu ada 2 permasalahan, di mana masalah 1 itu Andi mau bepergian ke Pontianak menuju Jakarta, dan masalah yang kedua Andi berencana akan pergi ke kota A ke C melalui kota B. Nah di sini anak-anak bisa diskusikan dengan kelompok. Sekarang Ibu akan bentuk kalian kelompok dengan mengelompokkan melalui break room ya. Nanti silahkan anak-anak bisa join break room-nya. Ibu siapkan terlebih dahulu untuk break room-nya. Recording in progress. Silahkan anak-anak bisa masuk ke room-nya. LKPD-nya silahkan, masalahnya itu tadi sudah ada di LKPD ya. Nanti LKPD-nya bisa di-download di link yang Ibu berikan tadi. Silahkan. Yang belum join ke room-nya silahkan join. Mbak Via, Mbak Tiffany, Mbak Rohyati, Mbak Tiara silahkan masuk ke breakout room. Recording stopped. Recording in progress. Ya, bagaimana dari kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Mas Iqbal, Mbak Trisna, ada yang masih bingung terkait LKPD-nya? Masih bingung, Bu, yang tadi kenapa yang gambar motor ditambahkan ya, Bu? Oh, yang bagian itu, ya. Kenapa ditambahkan? Karena kan tadi itu, misalkan, coba Mbak Trisna mau pergi ke sekolah, punya ada kendaraan motor sama sepeda, terus ada becak. Nah, Mbak Trisna berarti harus pilih salah satu kendaraan kan, berarti tidak bisa menggunakan keduanya atau ketiganya secara bersamaan, seperti itu. Sudah. Nah terus kemudian kenapa ditambahkan? Yang
pertama ada satu cara menggunakan sepeda, ada menggunakan satu cara dengan motor, ada satu cara dengan beca. Jadi ada berapa cara? 1, 2, 3. Betul ya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi, Bang, Mas, silahkan lanjutkan diskusinya ya. Ada berapa soal itu untuk diskusi. Nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan, disimpan dahulu pertanyaannya. Nanti Ibu kembali lagi ke room 1, kelompok 1. Recording stopped. Recording in progress. Nah, gimana untuk kelompok 1? Sudah selesai atau belum? Atau masih diskusi nih? Atau diam? Belum, Bu. Ya. Nomor 1 sudah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan saja ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Recording stopped. Kalau Iqbal, Ya, kita bahas ya yang tadi dari Bu Guru kan ada masalah 1, yaitu kan Andi akan berpergian dari Pontianak menuju ke Jakarta. Recording in Melalui progress. jalur udara ada 4 penerbangan dan melalui jalur laut dan ada 3 dermaga. Ada berapa banyak kemungkinan Andi memiliki rute perjalanan dari Pontianak menuju Jakarta? Kalau menurut Iqbal gimana jawabannya? kalau menurut aku ini sama kayak soal yang di gambar yang pertama, karena mungkin Andi hanya bisa melalui satu jalur saja dari untuk misalnya kalau Andi cuma bisa dari dermaga 1 misal ke dermaga 1 jalur saja. Mungkin kayak yang di gambar nomor 1 tadi dengan menggunakan yang aturan penjumlahan. Sama aja sistemnya ditambah ya berarti ya? Iya, ditambah. Lanjut ya, yang masalah 2 tadi, Andi berencana akan pergi ke kota A ke kota C melalui kota B. Sedangkan dari kota A ke B terdapat 4 rute yang ditempuh. Kemudian dari kota ke C terdapat 3 rute yang dapat ditempuh. Ada berapa banyak kemungkinan Andi memilih rute perjalanan dari kota A ke C? Kalau menurut Iqbal gimana? Kalau menurut aku ini itu ya pakai aturan yang perkalian. Kenapa perkalian, Bal? Enggak perjumlahan kayak tadi. Enggak, soalnya ini kan di soalnya diketahui Adi pergi dari kota A ke kota C melalui kota B. Kan ke kota B dulu. Nah, untuk sampai ke kota B dulu itu Andi ada bisa melalui 4 rute atau 4 jalur yang bisa ditempuh oleh Andi untuk ke kota B-nya. Nah, untuk kota B ke kota C itu ada rute, berarti Andi bisa milih tuh dari kota A ke kota B ada 4 rute, dan juga dari B yang ke C itu ada 3 rute, berarti Andi bisa milih. Mungkin pakai yang perkalian. Jadi Misal 4 ketemunya sama jam 4 kali 3 ya 12. iya, yang perkalian 4 kali 3 12. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya Mas. Baik, Bu. Udah selesai belum? Sudah, Bu. Ini sudah, Bu. Kalau sudah bisa langsung ke room utama ya. Ya, Bu. Itu. Recording stopped. Teman-teman ayo diskusi. Ayo diskusi. Ada yang bingung nggak? Yang nomor 2 masih bingung. Nggak bingung. Aduh. Ayo diskusi, Nur. Sepertinya yang nomor 2 itu tidak ada kaidah penjumlahannya ya. Bagaimana teman-teman? Penjumlahnya gimana? Tidak ada kaidah penjumlahannya.
aturan penjumlahannya tidak ada. Terus aturan perkalian masalah 1 dan masalah 2 karena Andi dapat mengambil banyak cara dan dapat dilakukan bersamaan. Iya. Begitu jawabannya. Iya. Tulis aja lah ya, nanti dipresentasikan jawabannya itu aja. Ayo terus yang nomor 3. Berdasarkan pemahaman pada bagian 2, buatlah definisi mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Berarti kalau aturan penjumlahan jika pekerjaan Recording jenis stopped. dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan N cara. Jadi kedua pekerjaan itu tidak dapat dilakukan secara simultan, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan M ditambah N cara. Ya kan? Terus kalau perkalian M dikalikan N cara. Nanti yang mau presentasi siapa? Kamu aja gimana? Kamu aja gimana? Presentasinya bersama. Ayo, sekarang yang jawaban nomor 4 itu 12. 12 ya? Iya betul 12. Keduanya. Dua-duanya iya 12. Masalah 1 sama masalah 2. Terus yang nomor 5, jika ada K1 cara berarti simpulannya K1 ditambah K2 ditambah K titik-titik sampai KN. Ya, KN. Terus kalau perkalian juga K1 dikalikan K2 titik-titik sampai KN. Ya kan? Ya Bu, ayo Bu presentasi Bu, udah siap Bu, cepat Bu. Hah? Sudah Bu, sudah. Ya, silakan kalau misalkan sudah, anak-anak bisa kembali lagi ke room utama ya. Kita tunggu kelompok yang satunya. Oke Bu. Anak-anak sudah selesai semua ya untuk LKPD-nya. Sudah, Ibu. Salah satu perwakilan dari kelompok 1 atau 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Coba dari kelompok 2 terlebih dahulu. Siswa, Mbak Sandra, Mbak Nur, Mbak Kurota. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, kan. Ibu izin share screen ya, Bu. Oh boleh, kalau misalkan share screen. Sudah bisa? Tahu belum, Mbak Sandra? Sebentar, Bu, proses. Sudah terlihat apa belum ya, Bu? Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak Sandra. Ya, isi mempresentasikan. Mohon maaf, ya, isi mempresentasikan untuk aktivitasnya yang kedua. Jadi, mohon maaf, salah share screen. Sebentar. Dibacakan saja tidak apa Mbak, misalkan sulit untuk share screen. Ya, sudah terlihat apa belum ya? Jadi untuk masalah 1, masalah 2, ada 2 masalah. Masalah 1, Andi akan berpergian dari Pontianak menuju Jakarta. Lalu melalui jalur udara ada 4 penerbangan dan melalui jalur laut ada 3 dermaga. Ada berapa banyak cara, ada berapa banyak kemungkinan Andi memilih rute perjalanan dari Pontianak menuju Jakarta. Kemudian masalah kedua, Andi berencana akan pergi dari kota A ke kota C melalui kota B. Kemudian terdapat 4 rute yang ditempuh. Kemudian dari kota B ke kota C terdapat 3 rute. Ada berapa cara kemungkinan Andi memilih rute perjalanan dari kota A ke kota C? Jawabannya itu Andi akan berpergian ke Jakarta, ada 3 cara. Kemudian untuk yang masalah kedua ada 4 cara. Kemudian untuk yang masalah nomor 2, untuk menjawab masalah 1 dan nomor 2 pada bagian 1 menggunakan kaidah penjajahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan perkalian. Karena masalah 1 dan masalah 2 itu dilakukan dengan banyak cara, jadi tidak ada masalah atau permasalahan yang menunjukkan aturan penjumlahan atau perkalian. Atau tidak ada banyak cara, tidak ada cara karena terdapat banyak cara.
Kemudian untuk yang nomor 3 itu aturan penjumlahannya M ditambah N, kemudian aturan perkalian M dikalikan N, kemudian nomor 4 12, nomor 5 itu K1 ditambah K2 ditambah K tak hingga, dan K1 dikalikan K2 dikalikan K tak hingga sampai KM masing-masing. Sekiranya seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Chandra atas diskusinya. Dari jawaban Mbak Chandra, ada yang berbeda? Coba kelompok 1, ada yang berbeda tidak? Atau sama seperti Mbak Chandra jawabannya? Kelompoknya Mbak Chandra. Beda bagian mana? Yang bagian nomor pertama. Bedanya berarti apa itu? Kalau dari kelompok 1 itu menggunakan penjumlahan, Bu. Seperti itu ya. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Yang terlihat LKPD ya? Iya, Bu, yang terlihat LKPD. Nah, coba kita perhatikan masalah 1. Masalah 1 itu Andi berpergian ke Pontianak menuju Jakarta melalui jalur udara dan jalur laut. Coba, misalkan Andi itu pergi ke Pontianak menuju Jakarta, dari Pontianak ke Jakarta menggunakan 2 jalur bersamaan. Jadi Andi itu melakukan perjalanan melalui jalur udara dan jalur laut. Bisa tidak? Tidak bisa, Bu. Nah, berarti Andi hanya bisa memilih salah satu jalur ya. Ingat, berarti Andi harus bisa menggunakan atau memilih salah satu jalur, bisa menggunakan jalur udara yang terdiri dari 4 jalur, 4 penerbangan, ada 3 jalur di dermaga. Tuh, berarti untuk masalah 1 menjawab pertanyaan kedua, manakah permasalahan yang menunjukkan aturan penjumlahan atau perkalian? Berarti untuk masalah 1 itu aturan penjumlahan atau perkalian? Nah, untuk masalah 1 menggunakan aturan penjumlahan ya. Berarti untuk masalah 1 itu bisa dikerjakan hanya dengan salah satu kegiatan saja. Kemudian untuk masalah 2, Andi itu berencana pergi ke kota A ke C melalui kota B. Nah, sedangkan A ke B itu ada 4 rute dan B ke C itu ada 3 rute. Misalkan A ke B itu 4 rutenya kita beri rute 1, 2, 3, 4. Nah, untuk B ke C kita misalkan dengan rute A, B, C. Nah, misal yang pertama, Andi menggunakan rute 1 terus ke kota B. Nah, untuk dari A ke kota B itu menggunakan rute 1, dan untuk B ke C Andi bisa menggunakan rute A, rute B, rute C. Berarti rute 1A, rute 1A, rute 1B, rute 1C. Ya, udah. Terus yang kedua 2A, 2B, 2C. Yang ketiga 3A, 3B, 3C. Yang keempat 4A, 4B, 4C. Berarti untuk yang pola yang masalah kedua ini masuk ke aturan penjumlahan atau perkalian? Perkalian. Perkalian, Bu. Nah, berarti betul. Berarti untuk masalah yang pertama itu menggunakan aturan penjumlahan, untuk masalah kedua menggunakan aturan perkalian. Lanjut ke yang nomor 3. Nah, di sini berdasarkan pemahaman pada bagian 2 yang tadi antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian, buatlah deskripsi mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk aturan penjumlahan berarti dengan penjumlahan ditambah, berarti dengan jika N cara, dengan N cara kita M ditambah N dan seterusnya, atau K1, K2, K3 sampai K ke N, seperti itu ya untuk penjumlahan. Nah, untuk yang kedua
perkalian jika pekerjaan jenis pertama dapat dilakukan dengan M cara, pekerjaan jenis kedua dapat dilakukan dengan M cara, kedua jenis itu bisa dilakukan secara bersama-sama, maka banyaknya cara untuk menyelesaikan tugas itu bisa dengan cara M dikalikan dengan N. Sampai situ paham? Paham, Bu. Ya, kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, tadi kan masalah 1 itu penjumlahan. Nah, kita lihat lagi, jalur udara itu ada berapa penerbangan? Ada 4. 4. Ya, 4. Kemudian jalur laut ada 3. Nah, berarti penjumlahan 4 ditambah 3 berapa? 7. Berarti ada 7 cara. Untuk masalah yang kedua, rute ke A ke B ada berapa rute? 4 rute. Terus yang B ke C ada berapa 3 rute? rute. Ya, betul. Ini aturan apa tadi? Perkalian. Berarti 4 dikali 3 berapa? 12. Ya, betul ya. Jadi untuk cara yang bisa dilakukan Andi berpergian dari Pontianak ke Jakarta itu ada 7 cara. Kemudian dari kota A ke C ada 12 cara. Nah, sekarang coba buatkan kesimpulan mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Chandra, untuk aturan penjumlahan itu tadi salah ya di bagian penjumlahan. Jadi untuk yang aturan penjumlahan itu harusnya jika ada K ke 1 atau dengan cara melakukan kegiatan 1 itu dengan 1, seperti sepeda merah dengan merah, sepeda kuning dengan kuning. Nah, seperti itu nanti caranya maka ada kegiatan 1 ditambah kegiatan 2 dan seterusnya sampai kegiatan ke N seperti itu. Nah, nanti terjadilah ketemulah berapa cara yang dapat kita lakukan. Kemudian untuk perkalian ada kegiatan 1, cara melakukan kegiatan 1 dan seterusnya sampai ke N. Nah, nanti maka ada kegiatan 1 dikalikan dengan kegiatan 2 dan seterusnya, bisa ketemu bagaimana caranya kita menggunakan baju atau rute seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti untuk LKPD sudah aman ya? Aman. Ibu izin share screen lagi. Nah, kesimpulannya apa nih? Nah, kita dapat kesimpulannya bahwa aturan penjumlahan adalah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Tadi kesimpulannya, berarti kesimpulan yang ada di DLKPD ya. Nah, kesimpulannya yang pertama, jika ada kegiatan 1, melakukan kegiatan 1 dan seterusnya. Nah, untuk aturan penjumlahan itu digunakan untuk beberapa kejadian yang berupa pilihan. Jadi hanya pilih salah satu cara dari berbagai cara. Nah, untuk aturan perkalian itu biasanya digunakan untuk kejadian yang bisa dilakukan bersama-sama, seperti menggunakan baju dan celana bersama-sama. Kalau misalkan pakai baju saja bisa, tidak bisa, tapi masa tidak pakai celana ya kan? Nah, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya seperti itu. Sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau misalkan belum, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini cukup. Silahkan anak-anak bisa membuat classroom hasil dari pembelajaran hari ini ya. Poin-poinnya, aturan penjumlahan itu apa, aturan perkalian itu apa, dan disertai contohnya ya biar mudah. Kemudian aku coba tanya kembali, tadi sudah ditampilkan gambar. Nah, untuk gambar yang sepeda atau kendaraan itu tadi menggunakan aturan apa? Aturan penjumlahan. Nah, kemudian yang baju? Perkalian. Ya, betul. Nah, sekarang silahkan jangan lupa untuk resumenya dikerjakan ya, nanti dicatat di bukunya masing-masing. Nah, gimana nih untuk pembelajaran hari ini? Pusingkah? Senangkah? Perasaannya bagaimana dari anak-anak? Dari Mas Iqbal, Mbak Trisna, Mbak Chandra, Mbak Nur, Mbak Kurota, bagaimana? Menyenangkan, Bu. Asik, Bu. Menyenangkan, Bu.
Nggak ada yang nih. Pertama, tapi setelah itu enggak, Bu. Ya, berarti aman ya untuk pembelajaran hari ini. Aman. Untuk selanjutnya nanti silahkan anak-anak bisa mencari materi atau mencari sumber yang berkaitan tentang peluang atau nanti masih dalam kaidah pencacahan tentang kombinasi dan permutasi ya, dari materi tentang permutasi dan kombinasi untuk pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, selamat, terima kasih buat yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian sudah menjadi siswa yang aktif untuk hari ini. Semoga untuk pertemuan berikutnya bisa lebih aktif lagi ya. Nah, karena mengingat kalian ini sudah kelas 12, ayo belajar yang rajin, udah mendekati ujian-ujian, jadi mainnya boleh banyak, tapi juga dikurangin, banyakin belajar ya. Nah, sudah. Mungkin sampai sini ada yang ingin disampaikan dari anak-anak, Mas, Mbak? Belum ada, Bu. Cukup. Mungkin sebelum Ibu akhiri, silahkan anak-anak bisa mengaktifkan kameranya ya. Ibu izin mendokumentasi untuk laporan ke sekolah seperti itu. Ya, silahkan, Mbak Mas yang belum on kamera, silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Ya, Mbak Kurota, Mbak Fia, Mbak Tiffany, Mbak Rohyati, Mbak Siva, Mbak Tiara, silahkan untuk mengaktifkan kameranya. Masya Allah, masih semangat-semangat nih aura-auranya. Ibu dokumentasi ya, 1, 2, 3. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf untuk pembelajaran kali ini jika banyak kekurangan atau ada yang belum tersampaikan, nanti bisa disampaikan di grup WA ya. Untuk misalkan nanti anak-anak ada yang belum paham, bisa melihat video yang sudah di-upload di link yang Ibu berikan, nanti bisa belajar lewat situ. Seperti itu, terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa, mulai ya, selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat serta bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video pembelajaran. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.